Apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, seperti itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Kita adalah orang berdosa seperti Mephiboset berdosa oleh karena kesalahan Raja Saul, dan akhirnya dia kehilangan semuanya, bahkan dia cacat. Namun ada Allah yang begitu baik kepada kita, kepada manusia berdosa, untuk kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan kembali kemanusiaan kita yang utuh seperti Adam dan Hawa. Memberkati saudara, kita menerima berkat dari Tuhan untuk belajar Alkitab setiap hari yang membentuk iman kita semakin kokoh dan iman kita semakin terbentuk oleh karena firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita. Hari ini saya mau membahas tentang seorang yang bernama Mephiboset. Apakah saudara tahu siapakah seorang yang bernama Mephiboset ini? Saya akan ceritakan sekilas mengenai siapakah Mephiboset. Mephiboset adalah anak daripada Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Jadi Mephiboset ini adalah cucu dari Raja Saul. Saudara tahu Raja Saul bertikai dengan Raja Daud pada beberapa masa sebelum Raja Daud naik sebagai raja. Dan kita tahu akhirnya Raja Saul dan Yonatan dan seluruh keluarga daripada Raja Saul ini meninggal akibat suatu pertempuran. Dan ternyata tidak semua daripada keluarga Raja Saul ini yang meninggal. Ada satu orang yang bernama Mephiboset. Dia adalah cucu daripada Raja Saul tadi yang dapat melarikan diri, dapat meloloskan diri dari serangan musuh pada waktu itu, dan dia tinggal di tempat yang jauh dan dia mengasingkan diri daripada Raja Daud karena dia berpikir bahwa dia adalah musuhnya Raja Daud. Dan yang kita ketahui dari Alkitab dikatakan bahwa Mephiboset ini tidak memiliki kemampuan untuk berjalan karena dia memang menjadi pincang oleh karena dia melarikan diri dari serbuan musuh ke waktu itu. Namun, saudara bisa melihat bagaimana Raja Daud sendiri sangat menghormati mertuanya Raja Saul. Raja Saul adalah mertua dari Daud. Bahkan pada waktu Raja Saul sudah mengejar Daud, Daud tetap memelihara, tetap konsisten menghormati Raja Saul. Sehingga suatu ketika di sebuah gua dua kali kalau nggak salah di dalam Alkitab dikatakan sebenarnya Daud sudah bisa mengalahkan Saul, namun Daud mengurungkan niatnya karena dia menghormati orang-orang yang sudah dipilih Allah, sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu yang buruk kepada Raja Saul, dan memang Raja Saul juga adalah mertuanya sendiri. Namun Daud ini memiliki sahabat yaitu Yonatan. Yonatan ini adalah anak Raja Saul kandung. Dan Yonatan ini mengikat perjanjian kepada Daud untuk mereka saling mengasihi selayaknya saudara kandung. Sehingga walaupun Yonatan sudah meninggal, Raja Daud masih mengasihi Yonatan. Lalu suatu ketika dicatatkan di dalam 2 Samuel pasal 9. Saudara boleh buka 2 Samuel pasal 9. Ada itikat baik daripada Raja Daud kepada keluarganya Raja Saul. Namun Daud tidak tahu siapa, masih ada nggak orang peninggalan daripada Raja Saul atau keturunan Raja Saul yang masih hidup. Lalu di ayat 1 dikatakan demikian, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan Daud ini. Oleh karena kasihnya kepada sahabatnya Yonatan, dia mau mencari siapa keluarga dari Raja Saul yang masih hidup. Walaupun mungkin dia sudah tahu bahwa begitu banyak daripada keluarga Raja Saul ini yang mati terbunuh. Namun ternyata masih ada, ya. Ada seorang hamba keluarga Saul bernama Ziba memberitahukan bahwa ada seorang keturunan daripada Raja Saul ini
yang masih hidup, namun dia cacat kakinya. Dia katakan di ayat 3, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Dia tinggal di daerah Lodebar. Lalu Daud menyuruh mengambil dia, dan bertemulah mereka. Dan Mefiboset masuk menghadap Daud, lalu sujud menyembah kepada Daud. Dan Daud bilang, Mefiboset, dia panggil nama daripada anak Yonatan ini. Apa yang mau dilakukan Raja Daud kepada Mefiboset? Ini yang menakjubkan. Di ayat 7 dikatakan saudara demikian. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Jadi Daud kasih tahu kepada Mefiboset bahwa dia mau memberikan kasih. Inilah yang dinamakan gift, sebuah hadiah kepada Mefiboset. Oleh karena apa? Yonatan. Jadi oleh karena kesetiaan Daud kepada Yonatan, maka Mefiboset akan mendapatkan kasih. Apa yang didapat? Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Segala ladang Saul dikembalikan kepada Mefiboset. Oke. Sekarang kita melihat ladang Saul ini tidak lagi milik Saul sewaktu dia melarikan diri dan seluruh keluarganya punah, dan itu menjadi milik kerajaan. Namun Daud memberikan kembali ladang Saul kepada Mefiboset. Sudah bisa lihat yang berikutnya, apa lagi dikatakan di sana? Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku, dan engkau akan tetap makan sehidangan. Makan sehidangan di sini artinya bahwa Mefiboset dapat makan bersama-sama dengan Raja Daud. Oke, kita lihat. Pada waktu Mefiboset lari, sampai dia terjungkal, sampai dia pincang, dia harus lari dan tidak lagi menerima apa-apa di dalam kehidupannya. Dia tadinya anak raja atau keturunan raja, tetapi dia kehilangan semua. Oleh karena apa? Oleh karena memang Tuhan sudah menghukum Saul dan seluruh keluarganya. Namun dia masih hidup, tetapi tidak lagi memiliki apa-apa dan pincang. Artinya pincang di sini dia tidak berguna lagi. Mau bekerja seperti biasa pun dia tidak bagus lagi. Kalau saya bilang ini adalah kondisi terpuruknya keturunan keluarga Saul. Memang ada satu orang hidup tapi pincang. Berarti sungguh di dalam sebuah kutuk, sungguh di dalam sebuah kesengsaraan yang hina, bisa kita katakan. Itu satu poin. Namun oleh karena Daud memiliki kehormat dia kepada Yonatan, ayahnya si Mefiboset ini, dan Daud memiliki kasih itu dan dia mau limpahkan kepada keturunan Saul, maka Mefiboset ini seketika waktu juga berubah nasibnya. Dari seorang yang hina, sampai dia mendapatkan kembali apa yang dia sudah pernah hilang. Yaitu apa? Ladang daripada keluarga Saul. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dahsyat lagi adalah Mefiboset ini boleh makan sehidangan dengan Raja Daud. Tentu saja pada waktu itu tidak semua orang bisa makan sehidangan dengan Raja Daud. Yang bisa makan sehidangan dengan Raja Daud, ya mungkin anak-anaknya. Dan Mefiboset ini salah satu. Artinya dia kembali lagi menjadi keluarga kerajaan. Hak-haknya dikembalikan, bahkan dia boleh tinggal dan makan sehidangan dengan raja. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa menurut saudara? Menurut saya itu sangat luar biasa. Tetapi di ayat 8 apa dikatakan Mefiboset? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Maksudnya, siapalah aku ini Tuan? Aku ini sudah seperti anjing mati. Lalu raja memanggil Ziba, hambanya Saul tadi, dia berkata, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu ini. Dia ngomong sama Ziba. Catat apa-apa yang dimiliki oleh
Saul dan keluarganya, aku berikan kepada Mephiboset. Dan Daud meminta kepada Ziba untuk mengerjakan tanah bagi Mephiboset. Dan dialah yang akan melanjutkan mengerjakan tanah. Ziba ini melanjutkan pekerjaan tanah untuk Mephiboset. Ziba ini memiliki 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Jadi semua keluarga daripada Ziba ini, supaya dia mengerjakan semua milik Mephiboset ini. Dan Mephiboset ini tinggal di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya perlakuan Daud kepada Mephiboset. Pelajaran apa yang bisa kita dapat hari ini? Tentu saja secara spiritual kita mau belajar bagaimana Allah begitu mengasihi kita orang berdosa. Daud adalah gambaran Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kemuliaan kepada manusia berdosa yang adalah gambaran dari Mephiboset. Saudara bisa memahami? Daud adalah gambaran Allah dan Mephiboset adalah gambaran manusia berdosa. Apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, seperti itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Kita adalah orang berdosa seperti Mephiboset berdosa oleh karena kesalahan Raja Saul. Dan akhirnya dia kehilangan semuanya, bahkan dia cacat. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, kehilangan semuanya. Namun ada Allah yang begitu baik kepada kita, kepada manusia berdosa, untuk kita mendapatkan apa? Dikatakan di sana, mendapatkan kembali hak milik Saul kepada Mephiboset. Artinya apa? Kita mendapatkan kembali kemanusiaan kita yang utuh seperti Adam dan Hawa dari Allah. Walaupun kita berdosa, kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Walaupun kita nggak layak, kita mendapatkan kasih dari Tuhan walaupun kita pincang seperti Mephiboset. Kita yang tadinya terkutuk oleh Allah seperti gambaran Daud tadi, kita bisa makan sehidangan dengan Allah. Artinya apa kalau kita bisa makan sehidangan dengan Allah? Berarti Allah mau memuliakan saudara dan saya. Berarti Allah ingin saudara dan saya memiliki seperti Mephiboset, bisa mewarisi kerajaan Allah, mau mengikuti, mendapat hak kerajaan Allah. Inilah yang dilakukan Allah kepada saudara dan saya. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak bisa bersyukur kepada Yesus, maka dia sia-sia. Kasihan saudara. Bagaimana Mephiboset menjawab ini? Dia bilang, aku kan hanya seekor anjing. Kenapa kau begitu baik kepadaku? Apa jawaban Daud? Aku mengasihi Yonatan, aku berjanji kepada Yonatan, maka aku mengasihi engkau. Allah Bapa di surga mengasihi Yesus anaknya yang tunggal. Sampai Yesus mati di kayu salib, mendapatkan kehormatan dari Allah Bapa. Untuk apa? Supaya kita anak-anak Tuhan Yesus diselamatkan. Supaya kita anak-anak Tuhan Yesus boleh dibebaskan dari dosa dan menerima kasih karunia. Saudara lihat bagaimana Mephiboset mendapatkan kasih karunia karena janji Daud kepada Yonatan. Demikian juga karena janji Allah kepada Yesus Tuhan kita, yaitu anak Allah yang tunggal, maka kita menerima keselamatan. Bagaimana kita tidak lagi bersyukur kepada Yesus Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah membawa kita. Bahkan kita sebenarnya seperti Mephiboset, tidak lagi memiliki harta, pincang,
segala macam problem dalam hidup kita, dosa-dosa kita, hanya karena kasih Allah. Dan Allah mengingat janji-janjinya kepada kita. Dari mulai Adam, Allah sudah berjanji. Kepada Nuh, Allah sudah berjanji. Kepada Abraham, Allah sudah berjanji. Kepada Ishak dan Yakub, Allah sudah berjanji. Kepada Daud, Allah sudah berjanji. Dan janji itulah yang hari ini saudara dapat. Oleh karena janji itulah hari ini kita merdeka. Dan saya mau bilang, jangan sia-siakan Yesus kita. Jangan sia-siakan. Kalaupun hari ini saudara mau berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu itu seperti saudara mengasihi Allah. Saya ambil beberapa poin di sini, yang pelajaran yang bisa kita dapat. Hati Allah kepada kita digambarkan dalam kisah tadi. Yang pertama, Allah menerima kita orang berdosa oleh karena janjinya. Janjinya kepada Bapak Abraham, bahkan janjinya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah menerima kita walaupun kita cacat. Saudaraku, siapa kita? Sebaik apa kita? Semulia apa kita? Tidak ada. Kita orang cacat yang sudah cacat. Saudara pikir waktu Mephiboset diterima oleh Daud, apakah kakinya lagi jadi bagus? Tidak. Cacatnya tetap cacat. Tetapi Tuhan tidak lihat kecacatannya. Tuhan tidak lihat karakter saudara bagaimana amburadulnya. Dia sudah tahu. Tapi dia mengasihi. Saudara bisa makan sehidangan dengan Allah. Yang ketiga, Allah menerima kita dan justru apa? Memberikan yang terbaik. Mephiboset dikembalikan semua haknya. Mephiboset makan sehidangan dengan raja. Bahkan hamba-hamba Saul, Ziba dan keluarganya menjadi hambanya Mephiboset. Sungguh luar biasa pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Saudara cuma punya tugas hari ini apa? Ya udah, kasih yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita kasih sebagai rasa hormat kita. Yang kedua, beritakan Injil ini kepada siapapun juga. Kalau ada keluarga kita yang hari ini kesulitan di dalam kehidupannya, kehilangan imannya, atau dia sedang sakit, tawarkan kepada mereka. Ada satu nama, Yesus Kristus, yang siap mengembalikan semuanya apapun yang sudah hilang daripada mereka, sehingga mereka boleh juga menerimakan kemuliaan seperti kita yang hari-hari ini mendapatkan kehidupan seperti Mephiboset. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara.